Dan nih bisa. Bisa kah? Ya, bisa. Bisa, Bu. Mulai ya. Bisa dimulai lah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Selamat siang Ibu. Ya, selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Ya, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Baiklah, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Eva Daryanti, mahasiswi dari Universitas IAIN Palangkaraya, Prodi Tadis Bahasa Inggris, dan juga bersama rekan saya Taufik Wijaya dan Victor. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya Ibu, dan juga terima kasih banyak kepada Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bergabung di room kami. Adapun tujuan kami di sini adalah untuk mewawancarai Ibu mengenai seputar pemahaman tentang kurikulum dan silabus desain nasional Indonesia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama. Untuk yang pertama, silakan terlebih dahulu Ibu perkenalkan diri Ibu secara singkat saja Bu. Ya, nama Ibu Fatmawati. Ibu ngajar di instansi SMPN 2 Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan. Ibu ngajar pendidikan agama Islam. Ya, itu aja. Yang kedua, apa alasan Ibu memilih pekerjaan sebagai seorang guru? Sebenarnya itu pertama-tama Ibu, ibaratnya cita-cita itu tidak ada dari kecil untuk jadi guru, cuma mengalir aja, ikuti prosesnya, ikuti berjalan sekolah terus melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu pun karena dulu kebanyakan pada saat Ibu milih ke pendidikan itu kebanyakan dari calon mahasiswa itu milihnya pendidikan. Nah, dulunya mau bahasa Inggris, karena bahasa Inggris sudah penuh lalu pindah ke jurusan agama Islam. Jadi karena dulu itu kebanyakan orang milih pendidikan, jadi ikut pendidikan, akhirnya lulus ya jadi guru. Sebenarnya tidak ada cita-cita dari kecil, yang jelas ikuti aja sekolah terus sampai ke perguruan tinggi dan selesai ya jadi guru. Nah, nggak ada cita-cita, cuma inginnya belajar aja terus, akhirnya ya jadi guru lah. Kalau sekarang kan kita bisa milih, oh ini mau jadi ini, karena kan dulu itu kalau Ibu dari keluarga itu kebanyakan belum ada yang pegawai, jadi untuk baratnya masukan itu tidak ada, jadi mengikut aja. Selama orang tua itu masih mampu, ya sekolah aja terus sampai akhirnya lulus kuliah. Nah, jadi ngajar mulai dari bidang yang Ibu ikuti. Pendidikan ya akhirnya jadi guru. Gitu. Ya. Baik, selanjutnya selain mengajar, apakah Ibu memiliki keterampilan ekstrakurikuler yang mungkin dilakukan di sekolah, Bu? Semisal dalam bidang olahraga, kesenian, atau lain-lain?
Kalau ekstrakurikuler yang ibu itu ada karena ibu basicnya di agama, maka ibu ngajar di DTA. DTA itu ya masalah mengaji, ngajari anak-anak ngaji itu ada ekskulnya 1 minggu itu 2 hari. Itu dulu sebelum ada corona. Ada corona ini sudah berhenti. Kami ngajarnya online, PDR. Jadi selama corona ini nggak ada kegiatan ekstrakurikuler semuanya dilakukan dengan PDR. Baik, untuk selanjutnya lagi, dapatkah Ibu menjelaskan secara singkat mengenai kurikulum dan silabus, dan seberapa kuat pemahaman Ibu mengenai kurikulum dan silabus itu tadi, Bu? Masalah kurikulum dan silabus itu sudah pasti ada di setiap pendidikan sekolah ya, baik dari TK sampai pun ke perguruan tinggi itu ada kurikulum maupun karena kurikulum itu adalah sebuah petunjuk supaya kita ini mau kemana. Nah, silabus itu yang mengatur bagaimana proses petunjuk itu berjalan menuju ke tujuannya. Diaturlah dengan silabus di pendidikan. Bukan ngajar di SMP. Bagaimana pendidikan di SMP itu berjalan dengan anak-anak itu dari 1 tahun sampai 3 tahun itu selesai. Nah, dari silabus itulah proses. Kalau mereka mencapai dari semua silabus, maka mereka akan selesai dalam 3 tahun. Untuk pendidikan sekolah pertama. Itu aja. Oke. Lanjut masih pada seputar kurikulum, Bu. Kemudian menurut Ibu sendiri mengenai kurikulum dan silabus, apakah mungkin Ibu rasa ada yang memiliki kelemahan? Maksudnya di sini mungkin Ibu merasa bahwa kurikulum di sekolah Ibu mengalami kelemahan. Dan jika memang ada, apa faktor yang memicu terhadap lemahnya kurikulum dan silabus itu tadi, Bu? Untuk supaya lebih mudahnya, jelaskan secara singkat saja, Bu. Ya, masalah kurikulum dan silabus itu sudah pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Dulu pakai SP ada kelebihan dan kekurangan. Sekarang menggunakan K13, murid itu dituntut untuk lebih aktif. Nah, untuk K13 itu kadang-kadang ada perubahan terus. Bukunya pun juga bisa berubah-ubah. Jadi banyak sebenarnya kekurangannya, juga kelebihannya. Kadang-kadang siswa itu kita tuntut, kadang mereka belum siap, tapi kita harus berusaha bagaimana proses belajar itu berjalan dengan lancar. Ya, setiap itu perubahan pasti adalah kelebihan dan kekurangannya, tapi bagaimana kita menyikapinya dengan baik. Nah, untuk anak-anak kebiasaannya kita kan menggunakan bagaimana proses belajar itu berjalan dengan baik, ya sebisa kita lah menggunakan metode yang sudah ada. Karena ibaratnya kurikulum yang ada ini kan berubah, peraturan nanti menterinya berubah, ganti lagi aturan. Jadi kita belajarlah menyesuaikannya supaya proses pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Ya. Lanjutnya, bagaimana gelar Ibu yang berhubungan dengan persyaratan kurikulum dan silabus nasional, Bu? Apanya? Bisa diulang? Gelar Ibu yang berhubungan dengan kurikulum dan silabus nasional, Bu. Oh, gelar Ibu. Gelar Ibu masih tentang silabus nasional. Kurikulum nasional ya sudah berkaitan lah, karena Ibu kan gelar Ibu tentang pendidikan. Kurikulum itu kan masalah kurikulum tentang pendidikan yang memang berkaitan. Ya tadilah kata Ibu, karena kurikulum itu pasti tiap tahun kadang-kadang ada perubahan, apalagi sekarang kita menggunakan belajar online. Di sistemnya lebih diperkecil lagi. Biasanya
kurikulum 13 biasa satu hari kita mengajar tatap muka, sekarang kita dengan online karena kami di sini belajarnya online. Apalagi dalam masa pandemi ini kita semuanya beberapa bulan ini hampir setengah tahun BDR sudah ada tatap muka. Nah, jadi sebisa-bisanya kita mengajak anak-anak itu supaya bisa aktif. Apalagi sekarang yang ibu hadapi anak-anak SMP, mereka sudah pada punya HP yang lebih canggih daripada gurunya kadang-kadang. Ya, Iya, Bu. itulah. Apalagi sekarang ini kan kita dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, masalah teknologi. Nah, ibu rasa kalau masalah online itu mereka aktif lah. Lagi di sini sinyalnya lebih memadai. Ya, gitu. Ya, itu aja penjelasan ibu. Menurut Ibu sendiri, rencana pembelajaran yang pada umumnya supaya terlihat lebih efektif itu seperti apa, Bu? Menurut ibu pembelajaran yang lebih efektif secara umum. Ya, Ya, yang masalah secara umumnya. masalah pembelajaran itu supaya lebih efektif. Ya kita ya bisa-bisa kita menggunakan metode. Sekarang kan banyak tuh metode-metode pembelajaran supaya bagaimana kita memberikan pelajaran itu bisa diterima dengan baik oleh anak-anak, dan juga guru itu kan dituntut untuk ibaratnya sekarang kan kita ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, pengetahuan. Nah, di situ kita bisa melihat, oh anak ini seperti apa. Nah, di situ kita bisa melihat dari penilaian 3 penilaian itu nanti akan ketahuan. Nah, kalau mereka lemah di mana, kurangan di mana, atau kelebihannya di mana, dari situlah dari penilaian itulah kita bisa mengevaluasi semua supaya belajar itu lebih efektif. Yang intinya kita bisa menggunakan metode-metode yang ada itu. Karena metode itu ada metode inquiry, kayak macam-macam lah metode. Kita sesuaikan dengan keadaan anak yang kita hadapi. Supaya supaya pembelajaran itu bisa efektif. Metode jangan hanya tanya jawab, ceramah, kan banyak metode-metode itu ya. Tadilah kita harus bisa menyesuaikan dan menggunakan metode itu supaya pembelajaran bisa lebih efektif. Tuh. Efektif. Selanjutnya, kalau menurut Ibu pribadi, kira-kira bagaimana cara Ibu untuk membuat para siswa atau murid agar terlihat lebih aktif dalam pembelajaran? Karena terkadang itu kan ada juga sebagian siswa atau murid terlihat lebih cenderung ke pasif atau non-aktif, Bu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara Ibu agar melibatkan siswa yang pasif itu tadi berusaha untuk lebih aktif lagi, supaya suasana dalam kelas pun lebih tercairkan dan pembelajarannya terlihat lebih efektif juga? Iya, memang di setiap ibaratnya dalam satu kelas itu kan beberapa karakter sifat anak-anak yang bermacam-macam. Ada yang aktif, ada yang pasif, ya. Nah, untuk menghadapi yang pasif, kita lebih melakukan pendekatan lagi. Ya, ibaratnya ada apa ya? Ada apa tuh? Lebih lah, ada ibarat perhatian kita itu perhatiannya lebih daripada yang sudah aktif. Nah, supaya kita tahu, oh apa sih kekurangannya, apa sih yang ibaratnya apa yang mereka inginkan itu. Jadi kita lebih memberikan waktu yang lebih lah supaya kita bisa memberikan pelajaran mereka itu bisa aktif lagi. Kan ibaratnya dalam kata ibu tadi kan bermacam-macam anak dalam satu kelas itu tidak ada yang sama. Pasti ada aja, ada yang aktif, ada yang pasif tadi. Jadi untuk yang pasif kita meluangkan waktu yang lebih lah. Memang sebagai pengajar kita lebih banyak berkorban, ya, lebih banyak berkorban. Namanya jadi seorang guru itu ya ada dunia dan akhiratnya. Kita bisa beramal,
melaksanakan kewajiban kita. Itulah kelebihan jadi guru. Memberikan amal jariah. Tuh. Oke. Ya. Lanjut. Terkadang dari sekian banyaknya siswa itu biasanya kan ada tuh Bu yang mungkin kurang maju atau tertinggal dari beberapa pelajaran. Nah, kemudian bagaimana cara Ibu untuk mengatasi hal tersebut, Bu? Oh, kadang-kadang ya memang anak itu tidak semuanya mereka dapat menyerap apa yang kita berikan. Tapi kita melihatnya dari hasil evaluasi tadi. Nah, di situ ketahuan. Kalau mereka dituntut untuk bertanya kan, biasanya mereka tidak mau bertanya, diam, padahal belum paham. Nah, tapi dari kita berikan sebuah evaluasi, kita bisa menilai, oh ini yang sudah paham, ini yang belum. Nah, yang belum paham, maka kita lakukan remedi, kita berikan lagi waktu kesempatan untuk mereka supaya bisa bisa memahami materi yang kita berikan. Bisa melalui remedi ya, atau kita ulangi lagi pelajaran ya, mengetahuinya tadi dari evaluasi, misalnya tes, atau kita berikan sebuah soal, atau kita berikan sebuah pertanyaan. Di situ nanti akan ketahuan. Nah, itu. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Taufik Wijaya. Silakan Taufik Wijaya. Baik, terima kasih. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya. Ya. Silakan. Teknik apa yang Ibu gunakan untuk menjaga agar siswa tidak mengganggu dan melepaskan diri? Teknik apa yang Ibu gunakan pada saat apa? Bisa diulangi soalnya. Teknik apa yang Ibu gunakan untuk menjaga agar siswa tidak mengganggu dan melepaskan diri? Tidak mengganggu dan melepaskan diri. Ya. Oh, teknik. Teknik atau sebuah metode yang Ibu gunakan. Biasanya ya tergantung dari materi yang Ibu sampaikan. Materinya itu berupa apa, maka teknik itulah yang Ibu gunakan. Misalnya nih, Ibu kan ngajar pelajaran agama. Kalaupun masalahannya tentang masalah sholat, maka Ibu menggunakan metode ceramah, metode inquiry. Nah, jadi ya menyesuaikan dari materi yang Ibu sampaikan. Kalau materinya lebih sulit, ya macam-macam metode lah yang Ibu gunakan supaya mereka bisa menerima apa yang Ibu sampaikan. Terus ya, bisa tanya selanjutnya. Ya. Bagaimana Ibu menilai siswa? Metode apa yang Ibu gunakan biasanya? Apanya? Ibu menilai siswa itu, Ibu menggunakan metode apa? Oh, kalau Ibu menilai siswa, penilaian sekarang kan ada 3. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Ya, ketiga-tiganya itu, misalnya penilaian sikap, bagaimana sikap mereka terhadap orang tua atau guru, misalnya mereka memberikan saran.
salam ya. Ketika bertatap muka mereka salam dengan kita, mengucapkan salam, itu sikap. Keterampilan bagaimana kita memberikan tugas, oh mereka itu mengerjakan tepat waktu atau tidak dikerjakan. Nah, dari pengetahuan kita bisa melalui penilaiannya dengan tes, tertulis, tanya jawab atau pilihan ganda, esai. Itu cara Ibu menilai siswa. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ya, Jelaskan ruang kelas ideal Ibu seperti apa? ruang kelas ideal. Ya, ruang kelas ideal itu sama ruang kelas yang memang bisa layak untuk dilakukan proses pembelajaran, seperti ada papan tulisnya, ada ya lengkap, ada ya disesuaikanlah ruang kelas yang memang ruang kelasnya bersih, rapi, itu ruang kelas yang ideal. Bersih, rapi, nyaman, anak-anak belajar dengan nyaman, apa-apa proses untuk belajar itu ada, tuh ruang kelasnya ideal. Itu menurut Ibu ya. Ya. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana Ibu membuat pelajaran Ibu menarik dan menyenangkan? Ya, tugas Ibu sebagai guru memang harus memberikan supaya pelajaran Ibu bisa diterima dengan baik oleh siswa. Ibu harus bisa memberikan sebuah metode tadi. Nah, dengan metode itulah pembelajaran kita itu bisa menarik dan bisa diterima. Ya, misal kalau kita ibaratnya metode ceramah aja itu kan bisa membosankan. Jadi bisa-bisalah kita menggunakan metode yang banyak itu agar siswa itu tidak bosan. Nah, contoh kayak metode inquiry, metode ceramah, tanya jawab, metode macam-macam. Jadi kita sesuaikanlah pada saat jam pagi, misalnya kita metode apa ngajarnya, pada saat siang metode apa, masa metode ceramah aja yang kita gunakan, nanti kan itu akan membosankan. Jadi sebisa-bisanya lah kita menyesuaikan materi yang kita sampaikan, jamnya yang pada saat kita ngajar itu jam apa, pagi, siang. Jadi kita sesuaikanlah metodenya supaya apa tidak membosankan. Tuh. Oke, untuk selanjutnya, ya. Nanti dulu ada motor, tunggu sebentar Bu. Ya. Jika saya masuk ke kelas Ibu selama salah satu pelajaran Ibu, apa yang akan saya lihat? Ketika kalian masuk pada saat Ibu ngajar, yang jelas kalian akan melihat proses belajar mengajar, dan siswanya mungkin akan, oh ini guru baru. Kalian akan melihat bagaimana proses belajar mengajar itu. Ya pastilah mereka akan tanya, oh ini guru baru atau apa. Tuh. Pada saat kalian masuk nih, waktu Ibu berada di kelas kan, yang jelas kalian akan melihat bagaimana proses belajar mengajar di dalam kelas itu. Gitu. Baik Bu, terima kasih. Itu tadi pertanyaan terakhir. Sekarang saya serahkan kepada Saudari Epa. Ya, terima kasih banyak. Baik Bu, untuk sesi wawancaranya cukup sampai di sini saja. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan sesi wawancara ini, Bu. Selebihnya apabila dalam penyampaian kata mungkin kami kurang berkenan atau ada kesalahan dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak Ibu.
Ya, sama-sama. Ibu juga kalau cukup. ada penyampaian Ibu atau menjawab, karena Ibu beberapa ini tidak terlalu kedengaran, ya. Iya, iya Apa tetap. yang apa Ya. cita-citakan, mudah-mudahan berjalan dan kuliahnya cepat selesai. Ya, terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Ya, terima kasih banyak. Cukup sekian. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.